finnar. Ayyuha abnai, ayyuha apa? Walad, al-walad ya. Antum walad baru ya? Walad atau tilmid. Tilmid itu bahasa Arabnya artinya murid. Rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan orang, kenapa kita harus salaf? Antum bisa jawab. Kan sering disebut-sebut ya. Kenapa enggak apa namanya? Enggak biasa-biasa aja. Enggak harus pakai embel-embel salaf. Salaf kan ada dulu dong kan. Ada yang bertanya, nanti gimana jawaban antum? Hah? Bagaimana? Berarti selama ini tidak masuk lah ya. Kenapa harus salaf? Kenapa tidak Madiyah aja? Kenapa tidak NU? Kenapa tidak yang terekat-terekat? Misalnya kayak di kampung-kampung, kayak di surau-surau masjid-masjid di kota. Kenapa mesti salaf? Apa keistimewaannya dan apa konsekuensi keuntungan atau kerugian tidak mengikuti salaf? Apa rugi-ruginya? Coba antum tengok Quran surat apa? Ayat 100. Di situ ada motivasi untuk mengikuti salaf. Kalau nggak ada ilmu memang payah kita. Ya, harus ada ilmu lah. Biar antum semangat belajar, harus tahu kemana pergi arah-arah kita ini kemana. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kan ada pertanyaan sama ini. Coba ambil Quran ini. Dah, ayat berapa? Kenapa kita mesti salaf? Kenapa tidak biasa-biasa aja? Ada pertanyaan itu kan? Alah, salaf-salaf, apa salaf itu? Apa kali untungnya kita masuk salaf itu ya? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana bisa berkorban? Bagaimana antum diharapkan berkorban? Cinta kenal janda. Sama dengan kita kenal sama wanita, kita nggak kenal siapa dia. Masa cinta-cinta gitu aja. Begitu juga dengan agama ini. Antum biasa-biasa aja dengan agama, kenapa? Karena antum tidak punya ilmu. Makanya dikasih ilmu ya. Nah, coba apa artinya itu? Kenapa mesti salaf? Karena orang salaf itu diridhoi Allah. Jelas itu ayatnya. Surat apa? Surat? Tidak tahu juga. Surat Taubah ayat 100. Tengok itu. Ada ancaman dari Allah orang tidak ikut salaf. Ya. Orang-orang yang tidak mengikuti jalan Nabi dan sahabat, orang pertama kali dan pertama-tama, orang dahulu, terdahulu dan pertama-tama dalam generasi Islam ini, pertama-tama dan awal-awal sekali dia. Wasabiqunal awwalun. Nah, kita baca dalilnya ya. Dapat 100 surat 9 Taubah ayat 100 dah. Ya, kenapa antum harus salaf? Kenapa ndak Muhammadiyah aja kek? Atau Syiah aja kek? Kenapa ndak Syiah? Syiah kan banyak sekarang tuh, lagi naik daun sekarang. Lagi bisa mengalahkan Amerika dia kata orang ya. Lagi naik daun dia Syiah sekarang tuh, Syiah pencaci maki Islam itu. Pura-pura perang, orkestra sandiwara besar dia. Sedangkan film kiamat aja bisa dibikin orang, apalagi cuman penghancuran Israel aja. Bisa lah. Dia di luar kamera nampaknya di dalam kamera nampaknya dia lagi berperang. Nanti kalau di dalam gedung dia mesra-mesraan dia.
Ya kayak film. Sepertinya berkelahi kan, apa salahnya? Kalau untuk menipu besar umat Islam ini supaya orang benci kepada Saudi, nanti habis ini targetnya nanti Saudi lagi tuh, Syiah itu, Iran itu. Nah, jadi orang kan berpaling hati orang. Nih, tengok ini. Ini baru Islam ini, bisa melawan Amerika, bisa melawan Israel. Selain Iran tak berani melawan. Padahal dia kawan-kawan dia tuh. Munafik namanya takiyah ya. Iran itu takiyah. Ya, kita kembali kepada kenapa kita harus salaf. Kenapa salafi? Salafi artinya pengikut salafus soleh. Kenapa kita salafus soleh kita ikuti? Apa itu salaf? Nah, kita bahas lalu di 100 ini. Taubah 100. Orang-orang yang pertama kali wassabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, awwalun wal awwalun, dan pertama-tama dia mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, mengamalkan Islam. Yang pertama-tama kalau di kalangan anak-anak siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Di kalangan budak siapa? Zaid bin Harithah. Di kalangan orang laki-laki dewasa Abu Bakar. Di kalangan mak-mak Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah. Rasulullah itu pembawa dan dia yang menerima dakwah. Itu yang pertama, sabiqun itu. Awalun dia. Kemudian disusul oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain-lain itu. Paham dari sampai situ? Ini ada pertanyaan teman kami ini, namanya teman sekolah sanawiyah ya. Ya. Bertanya misalnya, memang disuruh juga bertanya kenapa kok harus ikut salaf? Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Nah, kan nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa juga jadi ujung tombak dakwah yang hak ini. Ini dakwah yang hak ini. Dakwah yang cocok dengan Al-Quran. Semuanya Quran. Apapun saja yang kita ngomong-ngomong, bukan ngomong-ngomong kosong, bukan dari pikiran kita. Pikiran kita nggak boleh berbicara tentang Islam. Jangankan kita orang biasa, Nabi aja diancam dah. Dalam surat Al-Haqqah ada itu. Seandainya Nabi itu ngomong-ngomong, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, surat Al-Haqqah ayat pertengahan itu, pertengahan yang kedua itu. Kami lupa ayatnya ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, sekiranya Nabi Muhammad itu berbicara tentang Islam ini, mengadang-adakan hasil pikirannya dimasukkan dalam agama Islam, la akhadna minhu bil yamin, akan kami tarik dia dengan tangan. Artinya kami siksa dia dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami potong urat lehernya biar meninggal. Itu Nabi Muhammad itu dalam surah Al-Haqqah itu. Jadi Islam yang benar itu Islam yang berdasarkan Quran. Nabi sendiri wala yantiqu anil hawa, wa ma yantiqu anil hawa, surat An-Najmi ayat 3, wa ma yantiqu anil hawa. Jadi kita kalau bicara tentang Islam harus berbicara dengan dalil. Ma'rifatud dinil islami bil adillah. Ma'rifatul abdi al-islam bil adillah. Seorang hamba itu wajib mengenal Islam dengan dalilnya. Kenapa kita salah? Surat Taubah ayat berapa tadi? 100. Bisa anda baca itu? Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali, yang terdahulu dan pertama-tama. Di kalangan siapa itu dijelaskan lagi, diperjelas minal muhajirin. Muhajirin itu apa? Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan jelas itu. Yang hijrah itu Nabi dan sahabat itu. Minal muhajirin wal ansar. Wal ansar itu siapa? Orang yang menyambut muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang menyambut, yang melayani kebutuhan segala macam, menolong.
Itu namanya Ansar, orang Madinah. Diperjelas itu. Mengikuti orang Mekah dan Madinah artinya itu. Orang yang terdahulu awal. Yang terdahulu awal itu wasabiqunal awwalun disebut salaf. Coba tuh tengok An-Nisa, ada enggak? An-Nisa. Ya, surah An-Nisa. Kenapa dibilang salaf? Karena setiap yang terdahulu yang telah mendahului kita dalam hal ini dalam masalah Islam itu disebut salaf. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 30 itu. Wala tankihu ma nakaha abaukum ya. Ada di situ ya. Illa ma qad salaf. Nampak semantum? Di situ nama salaf itu. Jangan kamu menikahi wanita yang pernah dinikahi bapak. Berarti ibu tiri tidak boleh dinikahi. Illa ma qad salaf, kecuali yang pernah terjadi dulu. Yang dulu itu bagaimana lagi? Tidak bisa diulaan, tidak bisa dimundurkan kan? Ya, sudah terjadi bagaimana? Sudah terlanjur dia menikahi ibu tiri. Ya, itu jahiliyah, itu zaman jahiliyah. Biasa apa wanita yang dinikahi bapaknya dinikahi pula sama dia. Kalau dicerai ditinggal mati oleh bapaknya. Itu tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu waktunya. Paham antum kan? Yang salaf itu artinya yang sudah terlanjur, yang terdahulu. Wasabiqunal awwalun itu yang disebut salaf. Kenapa salafi? Salafi itu pengikut salaf. Salafi itu disebut pengikut salafus saleh. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Di mana kita posisinya? Dalam ayat 100 tadi. Tadi kan dibilang, kenapa kita ikut salaf? Apa? Karena orang-orang yang mengikut salaf, walladzina taba'uhum bi ihsan. Kan ada setelah itu kan? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikut. Nah, jelas ini. Yang mengikut hum di situ wasabiqunal awwalun, kembali ke atasnya. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Kemudian orang-orang yang mengikuti sabiqul awwalun minal muhajirin wal ansar. Bagaimana jadinya? Radhiyallahu anhu yang kita minta ini. Antum mau diridhoi Allah atau dimurkai Allah? Coba. Diridhoi. Kalau antum mau diridhoi, ikuti salaf dengan baik. Wasabiqunal awwalun itu dengan baik. Paham? Jangan separuh-separuh hati. Ya. Kalau separuh-separuh, setengah-setengah, ya hasilnya setengah-setengah. Sama dengan kita jualan di pasar, separuh-separuh hati, kerja separuh-separuh hati, apa hasilnya? Bukan dapat gaji, dipecat malah itu. Ya. Apapun namanya kalau separuh-separuh hati, Ami kalau ngajar separuh-separuh hati ini, pasti mungkin tidak terpakai ini. Kalau orang yang belajar separuh-separuh hati, ya terserah dia. Ya kan? Kalau Amin, tidak boleh separuh-separuh hati, ya kan? Nah, separuh-separuh hati apa betulan ini? Antum kalau separuh-separuh hati hasilnya nggak jadi dia. Kalau 50-50, setengah ini, setengah itu, cinta aja dibagi dua nggak bisa. Dipecat kita sama kekasih kita kan? Kamu pilih aku, pilih dia. Apa kata kita? Apalagi Allah itu. Allah itu tidak bisa kita main-main separuh-separuh. Allah itu maha pencemburu dia. Maha pencemburu Allah itu. Lebih cemburu daripada Nabi Rasulullah. Lebih cemburu dari sahabat. Kan pernah dikatakan oleh orang, kalau istrimu digandeng oleh teman kawan-kawanmu gimana? Berjalan dia, bergandengan dia, berjalan seiring dia ke suatu tempat, apa yang kau lakukan seandainya istrimu kamu dapat kayak gitu? Apa kata Mu'asri? Aku bunuh dia. Nah, orang yang bertanya tadi agak sedikit heran. Ditanya oleh Nabi, apakah kau heran dengan kecemburuan Mu'az ini?
Sesungguhnya aku lebih cemburu dari semua sini. Kalau istri aku digandeng. Dan Allah lebih cemburu dari aku. Kecemburuan Allah itu di mana letaknya? Ketika agama Allah itu diapakan? Kehormatannya tidak dijaga. Itu Allah cemburu itu. Keharamannya dilabrak. Kemudian hudud-hududnya, ketentuannya nggak diendahkan, syiar-syiar nggak diindahkan, Allah lebih cemburu. Apalagi lebih diutamakan selain agama daripada agama itu sendiri. Lebih cemburu Allah itu. Antum kira Allah itu tidak pencemburu? Pencemburu itu. Makanya dibilang oleh siapa? Dalam Quran surat Al-Zumar ya, ayat 65 ya. Lain asyrakta. Kalau kamu duakan aku, ya, syirik itu kan menduakan Allah, kan? Kalau kamu beribadah kepada aku, beribadah pula kepada selain aku, nah, layah batona amaluka, aku hapus seluruh amalmu. Surah Zumar 65 kan? Begitu kalau kita melakukan kesyirikan, artinya sekufu Allah dengan yang lain. Ya, wala tad'u ma'allah fala tad'u ma'allah ahada. Ya, jangan kamu beribadah bersama mengibadati Allah, ada lagi yang lain. Nah, ada yang lain diibadahin tidak boleh. Marah Allah itu, Allah cemburu, Maha Pecemburu Allah. Ya, jadi sampai mana tadi? Kenapa kita harus itu? Karena kalau kita mengikuti salaf, kita akan dicintai oleh Allah dan Allah cinta sama kita pertama kali, dan kita juga cinta juga sama Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apa artinya? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama-tama, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan pertama-tama kali dia memeluk agama ini, Islam ini. Di kalangan siapa? Minal muhajirin wal ansar. Di kalangan muhajirin, orang-orang yang pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, orang yang menyambut. Walladzina taba'uhum, ini kita. Ini jatah kita nih, walladzina taba'uhum. Ya. Ini yang disebut kenapa mesti salam itu ini dah. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, kemudian disediakan apa tadi? Apa kelanjutannya? Wa'adda lahum jannatun tajri tahtahal anhar, ya apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Nah, itu sudah sama Anisa tadi ya. Betul tadi kan? Wala tankihu ma nakaha abaukum, ya. Abaakum illa ma qad salaf. Jangan kamu nikah dengan wanita yang pernah dinikahi oleh bapakmu, kecuali yang sudah terjadi, yang terdahulu. Nah, salaf itu terdahulu. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah terdahulu, yang sudah terlanjur, tidak bisa lagi dimundurkan lagi ya. Zaman mana bisa mundur ya? Itu motivasi masuk mengikuti salaf. Sekarang ancaman lagi. Kenapa? Kalau nggak salaf gimana? Coba tuh tengok surah An-Nisa 115, tengok. Nah, ini mungkin antum begini. Ami juga termasuk, anak-anak Ami juga termasuk keluarga. Dan semua kaum muslimin banyaknya. Yusyaqiqir Rasul. Dia mendurhakai Rasul. Bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu tidak beres. Konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah itu 4. Ya. Ini dibilang apa dalam ayat ini? Wa may yusyaqiqir Rasul. Siapapun saja yang menyakiti, yang mendurhakai Rasul, ya, tidak patuh pada Rasul, padahal persaksian kepada Muhammad Rasulullah itu ada 4 tuntutannya. Ta'atun fima amar, mentaati perintahnya. Wa tasdiqun fima akhbar, membenarkan berita-berita. Apapun saja yang datang dari Rasul, itu harus kita benarkan beritanya. Apapun kita terima, kita ambil, kita percayai, kita imani, kita amalkan.
Itu tuntutan Muhammad Rasulullah. Ta'atun fima amar, taat sama perintah, membenarkan seluruh berita, wajtina fima naha anhu wa zajar, menjauhi semua apa yang dicegah, dilarang, diharamkan dan dikecam oleh Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala na'budu illa bima syara'a. Kita tidak mengibadati Allah. Wala na'budullah illa bima ja'a bihi rasul, illa bima syara', kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Itu makna Muhammad Rasulullah. Bukan sekadar Muhammad Rasulullah, tapi makna tuntutannya nggak tahu. Ini on namanya. Ya, ini siapa yang surat berapa tadi? An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul, ini ancaman bagi orang yang mendurhakai Rasulullah, tidak taat. Muhammad Rasulullahnya batal. Muhammad Rasulullah itu maknanya tahu antum tuh? Apa maknanya? Apa makna Muhammad Rasulullah itu? Itu kita beribadah, Rasulullah itu diutus sebagai rasul itu untuk contoh teladan. Bagaimana beragama, mengibadati Allah Ta'ala, itu dikasih contoh. Nggak diperintah-perintah pakai itu aja sama Allah. Dikasih contoh, ini model. Muhammad Rasulullah itu ini modelnya untuk beribadah, mendekati diri kepadaku, ini Muhammad ini. Tapi orang yang tidak mengikuti Muhammad, tengok di situ. Wa may yushaqiqir rasul, apa artinya? Orang-orang yang mendurhakai Rasulullah min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah dikasih tahu dia, sudah diceramahi, berasap-asap, berapi-api ceramah sama dia, tapi tetap juga ingkar dia. Kayak Korun misalnya, kayak Namrus, kayak Fir'aun, kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Tetap juga dia. Bukan nggak dikasih tahu, masih mending kalau nggak dikasih tahu dia. Nggak pernah diceramahi dia, nggak pernah mendengar, nggak pernah tahu ilmunya. Kalau durhaka dia apa boleh buat karena bodohnya. Ini sudah dikasih tahu, tetap juga bandel. Dia baru diancam dia. Ini ancaman ini. Ini diancam tapi belum diancam lagi di neraka, nanti diancam di akhirat. Setelah kiamat, setelah mati ya. Wa may yushaqiqir rasul, sedikit lagi ya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan ilmu-ilmunya. Al-huda itu ilmu-ilmu yang jelas, ilmu yang bisa menyelamatkan dari neraka, memasukkan ke surga. Hudan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, manfaatnya masuk surga, jauh dari neraka. Itu min ba'di ma tabayyana lahul huda, sudah dijelaskan ilmu-ilmunya, dikasih tahu sama dia. Tapi bandel juga, nuwalli matawalla, nuwallihi matawalla. Artinya dipersilahkan dia untuk mengikuti apa yang diinginkan. Dipalingkan dia kemana dia hendak berpaling, kemana maunya. Silakan. Ba'umli lahum inna kaidi matin, berikan mereka tangguh. Sesungguhnya janjiku itu sangat berat. Janjiku matin, kuat, pasti terjadi. Kiamat itu ada balasannya, pasti terjadi, dan surga dan neraka itu pasti ada. Ya. Terus apa tadi? Nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami lemparkan ke jahanam dia. Ini ancaman nih kan? Ancaman dari Allah dalam surah An-Nisa ayat 115. Kita karena nggak tahu aja. Jadi seolah-olah masuk salaf ini ya boleh masuk, boleh enggak. Boleh masuk, boleh enggak, bukan gitu pemahamannya, Bu. Ya. Boleh ikut, boleh enggak, terserah kita lah, suka-suka. Mana bisa gitu. Itu Allah yang punya kerjaan itu. Allah yang memutuskan nanti. Nuwalli ma tawalla. Kami palingkan dia kemana dia ingin berpaling. Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ke jahannam, wa sa'at masira. Kemudian jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Demikian dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum.